22. Restu 2. Kayla. Embun mencari di seisi rumah, namun tak juga dia temukan. Kayla, kamu di mana? Embun masih mencari dalam rumah yang besar itu, setiap pintu dia. Buka setiap pelayan yang dia temui, Embun tanyai, namun tak mudah menemukan gadis kecil yang sedang menangis itu beberapa kali. Embun melewati Malvin yang mengikutinya ke sana kemari. Embun berlari ke taman, tak juga dia temukan. Embun panik, dia frustasi, dan menjambak rambutnya sendiri. Air matanya mengalir begitu saja. Sesekali dia menghapusnya. Malvin menjadi tak sabar, menahan tangan Embun yang baru saja. Lewat di depannya, Embun berusaha melepaskan diri. Lepaskan aku. Aku harus mencari Kayla. Tenangkan dirimu. Lepas. Lepas Mal. Lepaskan aku. Pekik Embun memberontak. Malvin meraih tubuh Embun dan memeluknya, mendekap erat tubuh mungil itu. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, Mal. Embun memukul-mukul dada Malvin dan mendorongnya hingga pelukannya terlepas. Embun menampar pipi Malvin hingga wajah pria itu terhempas ke samping. Embun marah, tapi juga ada sedikit penyesalan di sana. Air matanya masih membanjir di pipinya. Sudah lebih baik? Malvin menegakkan kepalanya. Ikut aku. Malvin menarik paksa tangan Embun. Embun masih berusaha melepaskan tangannya. Lepaskan aku. Tangis Embun. Malvin membawa Embun ke ruang pengawasan. Di sana ada puluhan layar yang menampakkan gambar yang tersambung pada kamera CCTV. Kalian sudah menemukannya. Mendekap erat tubuh Embun. Gadis itu ada di taman samping, dekat kolam, bersembunyi di balik tanaman. Ucap kepala keamanan. Kamu dengar? Kay ada di sana, menatap wajah sendu Embun. Embun berbalik hendak pergi menghampiri Kay, namun ditahan oleh Malvin. Biar aku saja yang bicara dengannya. Kamu bantu aku membujuk Cati. Anak itu juga marah padaku, aku kesulitan membujuknya. Dia pasti akan mendengarkanmu, tolonglah. Embun menatap wajah Malvin dengan lelehan di wajahnya. Mata sembabnya membuat Malvin semakin merasa bersalah. Candaannya untuk mengganggu anak gadisnya justru menjadi bumerang. Karena Kay juga ada di sana, Malvin tak menyangka jika reaksi Kay akan seperti itu. Sati ada di kamarnya, aku yang akan membujuk Kayla. Ucap Malvin lagi, meninggalkan Embun di ruangan itu. Embun kembali melihat ke arah layar, di mana di sana terlihat Kay yang sedang duduk di rerumputan memeluk lututnya. Tak lama Malvin terlihat mendekat. Mereka terlihat berbincang, lalu Malvin memeluk tubuh kecil itu dari samping. Melihat itu, Embun sedikit lega, dia tersenyum kecil. Kini gilirannya untuk membujuk Cati. Kay memeluk lututnya, menatap kolam yang berisi ratusan ikan koi. Di dalamnya dengan air mancur yang menambah keindahan kolam itu. Ini juga menjadi tempat favoritku jika ingin menenangkan diri. Suara Malvin yang berdiri di sampingnya. Kay mengusap pipinya, Malvin mengambil duduk di samping Kay. Malvin mengambil sapu tangannya, mengangsurkannya di depan Kayla. Kayla mengambilnya dan membuang ingus di sapu tangan itu. Kay menyerahkan kembali sapu tangan Malvin. Itu menjijikan. Kenapa mengembalikannya pada Om Kemal? Protes Malvin. Kayla hendak menarik lagi sapu tangan itu dengan cepat. Malvin mengambilnya. Sudahlah, biar ku simpan, ucap Malvin. Kamu keberatan? Kayla menoleh. Jika engkau menjadi dadimu juga? Kayla kembali melihat ke arah kolam. Apa karena itu Om Malvin mencium ibu? Tidak, ucap Malvin. Ibumu yang menggodaku lebih dulu. Kay menoleh, melayangkan tatapan tak terima. Ibu tidak seperti itu. Malvin tersenyum geli. Jadi menurutmu aku yang merayunya? Kenapa? Dia jelek. Kenapa aku harus merayunya? Tapi ibu baik. Malvin tersenyum kecil. Jangan ambil ibu dari Kay, Uncle. Kay sudah tak punya siapapun.
Hanya ibu yang Kayla punya. Tangis Kayla pecah lagi. Malvin memeluk Kay dari samping, menepuk-nepuk lengannya. Tidak ada yang bisa mengambil embun darimu, Kay, kecuali Tuhan. Ucap Malvin pelan, aku tidak akan mengambilnya, dia tetaplah ibumu. Aku hanya ingin kamu membaginya denganku dengan Cathy. Tentu saja Cathy juga akan membagi Daddy Mal padamu. Sejenak terdiam. Kayla masih dalam dekapan Daddy Malvin. Apa kamu mau menjadi saudara Cathy, Kay? Di tempat yang berbeda, Embun berdiri di depan pintu kamar Cathy. Embun menarik nafasnya, lalu mengetuk pintu itu. Tak ada sahutan dari dalam. Sekali lagi, Embun mengetuk pintu. Ini Aunty Embun. Hening. Aku masuk ya, Cat. Embun memegang handle lalu membukanya. Embun melongok dan masuki perlahan setelah dia menutup kembali pintu. Cathy duduk diam di pinggir ranjang. Embun menarik nafasnya. Cathy menatap tajam padanya. Lucu sekali rasanya ditatap setajam ini oleh anak kecil. Batin Embun geli. Cat? Apa Daddy yang menyuruhmu kemari? Tepat, bagaimana dia bisa tahu? Batin Embun sedikit terkejut. Daddy lisik, gumam Cathy kesal. Dia pasti takut berhadapan denganku. Hahaha. Embun tertawa kikuk. Anak ini mengerikan. Batin Embun lagi. Embun memangkas jarak. Dia duduk di tepian ranjang di samping Cathy. Onti akan duduk di sini. Apa Onti sedang meminta izin? Tidak, hanya memberitahumu. Baguslah, karena aku tak mengizinkan. Jadi jangan izin padaku. Embun terkekeh. Mengusap rambut Cathy. Rambutmu bagus, kamu pernah mengepangnya? Pernah. Daddy yang lakukan. Mommy tak bisa. Benarkah? Sedikit terkejut. Aunty sering mengepang Kay, kamu mau? Cathy menatap Embun, lalu mengangguk. Embun mengambil sisir dan penjepit rambut, juga karet rambut berwarna-warni. Dia mulai mengepang rambut Cathy. Aunty. Apa Aunty mencintai Daddy Mal? Embun terdiam. Sejenak menghentikan mengepang rambut Cathy. Lalu ia melanjutkan lagi. Kenapa? Ucap Embun pelan. Kamu penasaran? Terdiam sejenak. Aku senang jika punya saudara Kay. Ucap Cathy bersemangat. Tapi sepertinya Kay tidak. Lirihnya. Embun tersenyum. Cathy sebenarnya lebih dewasa daripada Kay. Hanya dia sedikit manja. Kay butuh waktu. Apa Aunty juga? Embun terdiam lama tanpa menjawab. Embun menyelesaikan mengepang rambut Cathy. Kamu sudah sangat cantik, Cat. Benarkah? Berbalik dengan mata berbinar. Cathy berjalan menuju meja rias dan melihat pantulan di kaca. Benar, aku memang cantik, ucapnya. Menyombong, mungkin karena Mami yang mengepangnya. Embun yang semula tersenyum sedikit menurunkan sudut bibirnya. Dan Cathy menyadari itu lewat pantulan kaca. Boleh Cat memanggilmu Mami Embun?